Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Husna selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dan juga yang saya banggakan yaitu teman-teman sekalian, mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran angkatan 2024. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok 2 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Produk Global dan Pengembangan Produk Baru untuk Pasar Global. Sebelum kita mulai presentasi kita pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Hilda Indah Permata Saputri dengan ujung NPM 001. Selanjutnya ada Nina Pikriani dengan ujung NPM 011. Selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Gama Alreno dengan ujung NPM 017. Selanjutnya ada Hafiz Ardi Arapi dengan ujung NPM 019. Dan ada Azam Izzuddin Zaki dengan ujung NPM 023. Selanjutnya ada Vivian Delpi Audrey Akila Ahmad dengan ujung NPM 039. Lalu ada Nahwa Syifa Salsabila dengan ujung NPM 043. Yang terakhir ada Velen Agustia dengan ujung NPM 08. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kebijakan produk global yang akan dibahas oleh saudara Zudin. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih tujuan dari kebijakan produk global ini. Nah, ini akan dibahas oleh saudari Hilda. Setelah itu kita akan membahas tentang strategi produk global yang akan dibahas oleh saudara Hafiz. Kita beralih membahas tentang faktor yang mempengaruhi produk global yang akan disampaikan oleh Velin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan, bagaimana cara pengembangan produk baru itu yang akan disampaikan dan dibahas oleh saudari Nahwa. Setelah kita membahas pengembangan, bagaimana cara pengembangan produk baru, kita akan membahas tentang apa aja sih tantangan produk global itu. Nah, ini akan disampaikan oleh Nina. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang tantangan produk global, kita akan membahas tentang implementasi strategi untuk produk global. Nah, ini akan disampaikan oleh Vivian. Selanjutnya, ada studi kasus yang akan disampaikan juga oleh saudara Vivian. Baik teman-teman, kita langsung saja menyimak atau memperhatikan materi yang pertama mengenai pengertian kebijakan produk global yang akan disampaikan oleh saudara Izzuddin. Padanya dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Azam Izzuddin Zaki dengan ujung NPM 023. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Kebijakan Produk Global dan Pengembangan Produk Baru untuk Pasar Global. Kemudian materi yang akan saya bawakan di sini adalah pengertian. Slide ini membahas 2 poin. Yang pertama, apa sih kebijakan produk global? Kebijakan produk global adalah strategi perusahaan dalam menentukan standar dan penyesuaian produk untuk berbagai pasar internasional. Kemudian yang kedua, apa sih pengembangan produk baru? Pengembangan produk baru adalah proses menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen global. Mungkin sekian sedikit pengertian yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kebijakan produk global. Yang pertama ada meningkatkan daya saing global. Artinya produk yang kita buat itu harus bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Tetapi juga harus mempunyai kualitas yang dapat diadu di pasar internasional. Kemudian yang kedua ada memperluas pasar internasional. Dengan adanya kebijakan tersebut, produk kita bisa dijual ke lebih banyak negara dan menjadikan peluang penjualannya semakin luas. Jadi nggak cuma bergantung sama pasar lokal saja begitu. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan efisiensi produk. Maksudnya yaitu
perusahaan atau UMKM itu dapat memproduksi barang dengan lebih hemat biaya, kemudian lebih cepat, tetapi juga tetap berkualitas. Jadinya lebih efektif dan menguntungkan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada menyesuaikan kebutuhan konsumen global. Setiap negara itu kan mempunyai selera yang berbeda-beda. Jadi produk yang dibuat itu juga harus bisa menyesuaikan. Misalnya dalam segi rasa, desain, kemasan, dan lain sebagainya, itu harus dapat disesuaikan dengan pasar tujuan. Selanjutnya ada strategi produk global. Yang pertama ada standarisasi produk, yang dimana strategi ini berarti perusahaan menggunakan produk yang sama di semua negara tanpa banyaknya perubahan. Karena fokus utamanya itu adalah efisiensi dan konsistensi global. Penyebabnya itu adalah perusahaan ingin menekan biaya produksinya, brand ingin terlihat sama di seluruh dunia, dan juga produknya bersifat universal. Contohnya seperti Apple Inc., yang dimana iPhone ini dijual dengan desain dan fitur yang hampir sama di berbagai negara. Yang kedua ada adaptasi produk, yang dimana strategi ini dilakukan dalam menyesuaikan produk dengan pasar lokal seperti rasa, desain, ataupun fungsi. Penyebab penggunaan strategi ini juga bisa diliputi oleh perbedaan budaya, perbedaan daya beli, dan juga regulasi di setiap negara. Contohnya itu ada McDonald's, yang dimana menu di tiap negara itu kan pasti berbeda-beda. Misalnya di Indonesia tuh McDonald's itu menyediakan ada nasinya gitu, tapi kalau di India itu mereka tidak pakai daging sapi. Yang ketiga ada globalisasi, yaitu global ditambah dengan lokal. Maksudnya yang strategi ini tuh menggabungkan global dan lokal gitu, seperti produk inti sama tetapi ada penyesuaian tertentu. Karena penyebabnya itu seperti ingin efisiensi, tetap relevan, dan juga persaingan global yang tinggi. Contohnya seperti Coca-Cola, di mana rasa minumannya tetap sama, tetapi kemasan dan iklan itu menyesuaikan budaya di tiap-tiap negara. Jadi di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi produk global. Nah, dalam pemasaran global, suatu produk tidak bisa langsung diterapkan sama di semua negara. Ada beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi bagaimana produk itu diterima di pasar internasional. Yang pertama, ada budaya konsumen. Budaya sangat berpengaruh terhadap selera dan kebiasaan konsumen. Setiap negara punya nilai, tradisi, dan gaya hidup yang berbeda. Contohnya, makanan cepat saji di Indonesia yang harus menyesuaikan rasa lokal seperti pedas, sedangkan di negara lain belum tentu sama. Jadi, perusahaan harus menyesuaikan produk agar sesuai dengan budaya setempat. Yang kedua, ada regulasi negara. Setiap negara punya aturan yang berbeda terkait produk, seperti standar keamanan, izin edar, pajak, dan label produk. Misalnya, produk makanan harus lolos uji BPOM di Indonesia. Kalau perusahaan tidak mengikuti regulasi, produk bisa ditolak masuk pasar. Nah, terus yang ketiga ada kondisi ekonomi. Daya beli masyarakat di tiap negara itu berbeda. Di setiap negara dengan ekonomi tinggi, konsumen cenderung membeli produk premium. Sebaliknya, di negara yang berkembang, harga yang terjangkau lebih penting. Jadi, perusahaan harus menyesuaikan harga dan kualitas produk dengan kondisi ekonomi target pasar. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Teknologi mempengaruhi cara produk dibuat, dipasarkan, dan didistribusikan. Negara yang sudah maju, teknologinya lebih terbuka terhadap produk digital atau inovatif. Selain itu, teknologi juga mempermudah promosi melalui media sosial dan e-commerce. Nah, kesimpulannya, keempat faktor ini itu sangat penting karena menentukan apakah suatu produk bisa diterima atau tidak di pasar global. Perusahaan yang sukses biasanya adalah yang mampu beradaptasi dengan budaya, aturan, kondisi ekonomi, dan teknologi di setiap negara. Terima kasih. Ini akan menjelaskan seputar pengembangan produk baru. Yang pertama saya akan membahas tentang ide produk, yaitu tahap awal dalam pengembangan produk ialah pencarian ide. Kenapa begitu? Karena ide berasal dari kebutuhan konsumen, tren pasar, kembangan teknologi, maupun masukan dari karyawan dan pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan mencoba menemukan produk yang memiliki peluang yang diminati oleh pasar. Selanjutnya, ada penyaringan ide.
Setelah banyak ide terkumpul, perusahaan melakukan seleksi untuk memilih ide yang paling potensial. Ide yang kurang sesuai dengan target pasar seperti terlalu mahal atau sulit diproduksi akan disingkirkan. Tujuan tahap ini adalah agar perusahaan fokus pada produk yang memiliki peluang yang lebih besar tentunya. Lalu selanjutnya ada pengembangan konsep. Ide yang sudah dipilih kemudian dikembangkan menjadi konsep produk yang lebih jelas. Perusahaan mulai menentukan bentuk produk seperti manfaat, desain, target konsumen, hingga strategi pemasarannya. Pada tahap ini, biasanya juga dilakukan pengujian konsep kepada calon konsumen untuk melihat tanggapan mereka. Yang selanjutnya ada uji pasar, yaitu sebelum dipasarkan secara luas, produk diuji terlebih dahulu di pasar dalam skala yang kecil. Kenapa begitu? Karena ini bertujuan untuk mengetahui respon konsumen, tingkat kepuasan, serta melihat apakah ada kekurangan pada produk. Dari hasil uji pasar, perusahaan dapat melakukan perbaikan sebelum produk diluncurkan secara resmi. Nah, yang terakhir ada komersialisasi, yaitu peluncuran produk ke pasar secara penuh. Perusahaan pada tahap ini akan mulai memproduksi dalam jumlah besar dan menjalankan strategi pemasaran agar produk dikenal luas oleh masyarakat. Pada tahap ini, perusahaan juga menentukan distribusi, promosi, dan harga produk agar mampu bersaing di luar. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan produk global. Yang pertama di sini ada perbedaan selera pasar. Jadi, setiap negara memiliki preferensi yang berbeda-beda baik dari segi rasa, budaya, desain, atau kebiasaan konsumsi. Contohnya, makanan cepat saji di Indonesia cenderung lebih pedas dibandingkan negara barat. Artinya, perusahaan harus menyesuaikan produk agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, di sini ada persaingan global yang tinggi. Jadi, di pasar global, perusahaan tidak hanya bersaing dengan brand lokal, tetapi juga dengan perusahaan besar dari berbagai negara. Hal ini membuat perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif seperti harga, kualitas, inovasi agar tetap bisa bersaing. Yang ketiga ada biaya research dan development besar. Jadi, untuk masuk ke pasar global, perusahaan perlu melakukan riset pasar, inovasi produk, dan pengembangan teknologi. Semua ini membutuhkan biaya yang tidak hanya sedikit, terutama jika harus menyesuaikan produk di banyak negara. Yang terakhir, ada perbedaan regulasi antar negara. Jadi, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda, seperti standar keamanan, izin edar, dan pajak. Jadi, perusahaan harus memahami dan mematuhi regulasi tersebut agar bisa masuk dan dijual secara legal. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, udah banyak beberapa materi yang di atas, seperti di sini ada tantangan produk global, dan juga ada pengembangan produk baru, ataupun faktor yang mempengaruhi produk global. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi produk global. Nah, tentunya teman-teman, perusahaan global itu harus mampu menyeimbangkan antara konsistensi merek global dan juga adaptasi lokal. Kenapa? Agar produk kita itu dapat diterima di berbagai negara dan juga di berbagai bidang di negara tersebut. Nah, contohnya di sini adalah penyesuaian fitur, harga, promosi, dan tentunya itu semua harus sesuai dengan karakteristik pasar dari masing-masing negara global. Baik teman-teman, setelah menjelaskan perihal apa itu implementasi strategi produk global, di sini saya akan melanjutkan dengan membacakan ataupun membahas studi kasus. Yakni studi kasus kita kali ini adalah tentang Samsung Elektronik di Indonesia. Nah, Samsung pada tahun 2023, tepatnya di 1 Februari 2023, itu meluncurkan Galaxy S23 series Watch Party and Launch Activation. Pada 1 Februari 2023, Samsung Indonesia mengadakan acara Galaxy S23 series Watch Party and Launch Activation di Jakarta sebagai bagian dari peluncuran Global Galaxy Unpacked 2023. Acara ini tentunya menghadirkan pengalaman langsung bagi penonton ataupun peserta ataupun konsumen Indonesia untuk mengenal produk terbaru Samsung nih teman-teman. Nah, khususnya itu ada di seri Galaxy S23. Dengan menampilkan fitur unggulan seperti kamera nitrografi, performa chipset terbaru, dan juga desain yang premium. Nah, selain itu, Samsung juga melakukan strategi pemasaran dengan pendekatan pengalaman experiential marketing, di mana konsumen itu dapat mencoba langsung produknya, dan juga dapat meneliti produk ini keunggulannya apa aja, dan juga kelemahannya apa aja, teman-teman. Dan ini juga menjadi salah satu studi kasus yang berkaitan dengan materi yang kita bahas, di mana Samsung memberikan
kenyamanan, dan juga keterbukaan soal fitur-fitur yang ada di produk mereka, sehingga konsumen tentunya akan lebih tertarik dan juga lebih nyaman saat hendak membeli ataupun melihat-lihat produk dari Samsung itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada yang lain. Itulah materi dari kelompok 2. Semoga materi yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2 bisa menjadi informasi dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup presentasi kita pada kali ini, izinkan saya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, kebijakan produk global dan pengembangan produk baru itu sangat penting, teman-teman. Nah, gunanya untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional, sehingga perusahaan itu mampu menyesuaikan strategi produk dengan kebutuhan konsumen global melalui adaptasi dan standarisasi atau globalisasi. Nah, tujuannya agar produk tersebut dapat diterima di berbagai negara. Jadi, si perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang go internasional, seperti itu. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.